Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membahas materi pemikiran ekonomi Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Ilmayanti sebagai pemateri pertama. Saya Sartika sebagai pemateri 2. Saya Syarani sebagai pemateri 3. Saya Marika Putri sebagai pemateri 4. Saya Laudani sebagai pemateri kelima. Saya Rizky Baraka sebagai pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas pemikiran ekonomi Islam. Yang akan kami bahas di sini ada dua materi. Yang pertama adalah periode awal Islam 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Yang kedua adalah Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijriah atau 699 769 Masehi. Materi pertama yaitu pemikiran ekonomi dalam periode awal Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah wajib bagi umat Islam memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu pilar dari ilmu rukun Islam. Yang kedua, sistem perbankan Islam adalah prinsip-prinsip seperti larangan riba atau bunga dan keadilan dalam transaksi finansial menjadi landasan bagi sistem perbankan Islam. Yang ketiga, keadilan sosial adalah Islam mendorong adanya distribusi kekayaan yang merata dan menghindari eksploitasi terhadap orang miskin atau lemah. Yang keempat, larangan barang haram adalah Islam melarang perdagangan barang-barang yang dianggap haram atau merugikan seperti alkohol, babi, atau barang yang diperoleh secara tidak halal. Yang kelima adalah pemikiran etika dalam bisnis. Islam adalah mendorong praktisi bisnis yang adil, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Islam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerja keras, inovasi, dan pengembangan usaha yang halal dan bermanfaat. Itulah salah satu pemikiran ekonomi dalam periode awal Islam. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran ekonomi dalam periode awal Islam, meliputi itu ada 6. Yang pertama, ajaran Islam. Prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad memainkan peran utama dalam membentuk pemikiran ekonomi, termasuk zakat, larangan riba, keadilan sosial, dan etika bisnis. Yang kedua itu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Konteks sosial dan ekonomi masyarakat Arab sebelumnya kedatangan Islam, seperti praktik perdagangan dan pertanian, serta sistem kekayaan dan kemiskinan juga mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi. Yang ketiga, pengalaman pribadi Nabi Muhammad, para sahabat. Pengalaman Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdagang dan mengelola ekonomi pribadi, mereka juga memberikan contoh dan inspirasi bagi pemikiran ekonomi Islam. Yang keempat itu interaksi dengan peradaban lain. Kontrak dengan peradaban lain seperti Byzantium dan Persia juga berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam, baik dalam hal teknik perdagangan maupun prinsip-prinsip ekonomi. Yang kelima itu kehidupan sosial dan politik. Faktor-faktor seperti perang, perdamaian, migrasi, dan pembentukan negara Islam awal dan turut mempengaruhi pemikiran ekonomi dalam periode awal Islam. Yang terakhir itu ulama dan cendekiawan. Peran ulama dan cendekiawan Islam dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengembangkan teori-teori ekonomi berdasarkan ajaran Islam juga sangat signifikan dalam periode ini. Selanjutnya yaitu dampak pemikiran ekonomi dalam periode awal Islam. Periode awal Islam khususnya sekitar 40 Hijriah atau 661 Masehi merupakan era yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam pemikiran ekonomi.
Adapun poin pertama yaitu sistem ekonomi yang adil dan sejahtera terbagi menjadi 4, yaitu penerapan zakat dan sedekah. Sistem zakat dan sedekah diwajibkan bagi umat Islam untuk membantu fakir miskin dan mendistribusikan kekayaan secara merata. Kedua, Baitul Mal. Baitul Mal sebuah lembaga keuangan publik didirikan untuk mengelola dana publik dan membantu mereka yang membutuhkan. Baitul Mal memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga atau riba dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga yaitu larangan riba. Riba atau praktik meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi dilarang dalam Islam. Larangan ini mendorong perdagangan yang adil dan berkelanjutan, serta meminimalisir eksploitasi terhadap peminjam. Yang keempat, prinsip musyawarah. Dalam kegiatan ekonomi, ditekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Selanjutnya, poin kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang signifikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan antar wilayah dan bangsa berkembang pesat, membuka jalur perdagangan baru dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kedua, pertumbuhan sektor. Pertumbuhan sektor pertanian dan industri didorong oleh inovasi dan teknologi baru, penggunaan sistem irigasi yang canggih dan pengembangan varietas tanaman baru meningkatkan hasil panen dan kehangatan dan ketahanan pangan. Yang ketiga, keterbukaan terhadap ilmu. Keterbukaan terhadap ilmu, pengetahuan, dan budaya asing memicu kemajuan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Yang keempat, stabilitas politik. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi. Selanjutnya poin ketiga yaitu kesejahteraan sosial dan moral. Pertama yaitu nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral dalam Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian ditekankan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mencangkupi tekanan dalam kegiatan ekonomi di lingkungan yang lebih etis dan bertanggung jawab dan meminimalisir praktik curang penipuan. Kedua yaitu peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan yaitu adanya peningkatan pendapatan kemakmuran pendorong peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga yaitu sistem zakat dan sedekah. Yaitu sistem zakat dan sedekah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama fakir miskin dan yatim. Poin keempat yaitu pengaruh global. Pertama yaitu model bagi peradaban lain. Sistem ekonomi Islam menjadi model bagi peradaban lain dan menginspirasi pemikiran ekonomi di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip seperti zakat, larangan riba, dan baitul mal diadopsi oleh berbagai masyarakat di luar dunia Islam. Dua yaitu alternatif bagi sistem ekonomi lain. Nilai-nilai moral dan etika Islam dalam ekonomi memberikan alternatif bagi sistem ekonomi yang eksploitatif dan tidak adil. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak. Ketiga yaitu kontribusi para pemikir. Kontribusi para pemikir Muslim dalam bidang ekonomi seperti Ibnu Khaldun diakui dan dipelajari hingga saat ini. Ide-ide mereka memberikan sumbangsi penting bagi perkembangan ilmu ekonomi modern. Baiklah, submateri selanjutnya yaitu Abu Hanifah pada tahun 80 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai
769 Masehi. Yang pertama yaitu mengenai biografi Abu Hanifah. Abu Hanifah bernama lengkap Numan bin Sabit bin Zautilah Kufi, dilahirkan pada tahun 80 atau 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah. Kesungguhannya dalam beribadah sejak kecil, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa merupakan bekal hidupnya menjadi orang besar di masa kemasan Islam. Bahkan beliau termasuk orang yang mengukir prestasi kemasan pada zamannya. Beliau belajar fikih dari Hamad bin Abi Sulaiman, seorang ulama Kufah pada permulaan abad kedua. Selain itu, beliau juga belajar kepada beberapa ulama tabi'in seperti Atta bin Abu Rabah dan Nafi Maula Ibnu Umar. Sebagai guru besar, beliau berasal dari Madrasah Al-Rayi, dan ini salah satu yang melatar belakangi pemikiran hukum Islam beliau, sehingga dikenal sebagai ulama fikih rasional yang menjadi rujukan setiap orang yang mendalami hukum Islam. Poin selanjutnya yaitu metodologi pemikiran hukum Islam Abu Hanifah. Abu Hanifah merupakan fuqaha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah, yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang sangat populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati. Abu Hanifah meragukan keabsahan akad salam tersebut yang dapat mengarahkan kepada perselisihan. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merincikan lebih khususnya apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta waktu dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman, sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan suatu yang mungkin dapat dilakukan. Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang dapat dilangsungkan Abu Hanifah sangat membantunya dalam menganalisis masalah tersebut. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Pengalamannya di bidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi menurut Abu Hanifah. Abu Hanifah merupakan fakuha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah yang memiliki pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang sangat populer adalah salab, yaitu menjual barang yang dikirimkan, kemudian pembayarannya akan dilakukan secara tunai pada waktu yang akan disepakati. Pengalaman serta pengetahuan tentang dunia perdagangan ini didapat langsung oleh Abu Hanifah, sangat membantunya dalam menganalisis masalah tersebut. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Pengalamannya di bidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dalam menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi sejenisnya. Di samping itu, Abu Hanifah mempunyai perhatian yang besar terhadap orang-orang yang lemah. Ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan. Sebaliknya, beliau membebaskan pemilik harta yang dililit hutang dan tidak sanggup menembusnya dari kewajiban membayar zakat. Beliau ini juga tidak memperkenalkan pembagian hasil panen atau muzarahah dalam hasil tanah yang tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya adalah orang-orang lemah. Pemikiran ekonomi Abu Hanifah terdapat 3 pemikiran.
Yang pertama yaitu pemikiran tentang harta. Secara literal, harta atau al-mal merupakan suatu yang naluri manusia condong kepadanya. Hal ini mengisyaratkan pengecualian aspek manfaat. Manfaat bukan merupakan bagian dari konsep harta, melainkan konsep milkiyah. Berdasarkan pendapatan ini, harta diartikan sebagai suatu yang manusia mempunyai keperluan terhadapnya dan dapat disimpan untuk ditasfurkan atau digunakan pada saat diperlukan. Kemudian pemikiran yang kedua yaitu pemikiran mengenai riba. Seluruh ulama telah sepakat bahwa riba itu haram. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama fikih mengenai konsep riba ini. Abu Hanifah sendiri membagi riba ini menjadi dua bagian, yaitu riba fa'at atau jual beli jenis dengan adanya tambahan pada salah satunya. Yang kemudian yaitu riba nasi atau menjual barang dengan sejenisnya, tetapi salah satunya lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan. Pemikiran yang terakhir menurut Abu Hanifah yaitu pemikiran tentang pengolahan usaha. Salah satu jenis transaksi bagi hasil adalah akad mudarabah. Menurut Abu Hanifah, di dalam akad murabah tersebut memiliki model boleh ikut bekerja. Kerugian dan keuntungan yang diakibatkan adalah tanggung jawabnya sendiri. Pengolahan tidak ikut menanggung kerugian dan tetap mendapat bagian dari hasil kerjanya. Kitab yang dinisbatkan dalam beliau adalah Fiqhul Akbar atau Al-Alim wal Mutakalim. Kitab yang pertama merupakan kitab fikih yang komprehensif karena di dalamnya tidak hanya membahas tentang ilmu fikih ansih, tetapi juga didapatkan oleh ilmu akidah sebagai dasar keimanan Daniel akhlak sebagai ilmu etika Islam. Itulah merupakan hasil dari pemikiran oleh ekonomi Abu Hanifah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.